Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosannya kita menyampaikan pujian dengan ucapan alhamdulillah, karena dengan segala nikmat dari Allah kita dikaruniakan keimanan dan kesehatan sehingga kita dapat dengan kuat menjalankan berbagai ibadah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaat beliau di pada masyarakat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya menyampaikan tausiah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita bisa mengulang-ulang kaji bersama. Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa judul ceramah saya pada malam hari ini adalah, atau tausiahnya, Syahrul Qiyam, bulan berdiri, yaitu meningkatkan kualitas sholat. Maksud bulan berdiri ini maksudnya bulan Ramadan itu juga disebut banyak namanya. Di antara nama lain bulan Ramadan itu adalah Syahrul Syam, bulan berpuasa. Syahrul Sabar, bulan kesabaran. Syahrul Sedekah, bulan amal-amal sedekah. Ya. Syahrul Ibadah, ya. Syahrul Quran, bulan diturunkan ya Al-Quran. Nah, salah satu nama lain bulan Ramadan itu adalah Syahrul Qiyam, yaitu bulan banyak berdiri mengerjakan sholat. Tapi banyak orang bulan Ramadan ini banyak baring daripada berdiri juga, ada juga ya, ada juga demikian. Nah, jadi untuk meningkatkan kualitas sholat kita, yang pertama kita harus memahami arti atau makna sholat itu sendiri. Yang kedua, nanti kita memahami tingkatan-tingkatan sholat dan bagaimana usaha kita mencapai ke tingkatan yang paling tinggi. Yang pertama, makna sholat. Asal kata sholat itu adalah sholatan, sholatan, yang artinya doa. Kalau diartikan sholatan, doa, maka kita harus memahami dan kita pahami bahwa sholat itu isinya doa. Doa itu dibagi dua pula. Doa itu ada pujian, ada permintaan. Makanya isi sholat kita dari awal sampai habis itu isinya memuji Allah, mengagungkan Allah, dan meminta. Dari awal sampai habis meminta, dua macam itu. Maka arti sholat itu adalah
Doa dua macam, memuji Allah, mengagungkannya, dan meminta. Itulah isi sholat. Nanti kita masuk ke dalam makna-makna bagian-bagian gerakan sholat, nanti kita masuk sekilas. Yang kedua, artis sholat itu dengan wajan silat, silata, sholata, ya, artinya menyambung, atau kalau istilah sekarang ini, kalau istilah masa kini, connect, sinyalnya connect, menyambung, silat, atau biasa kita sebut dengan silaturahim. Silaturahmi itu bahasa yang dari sesama manusia. Tapi dengan Allah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah? Ya dengan sholat. Karena sholat itu adalah menyambung. Berarti selama kita sholat, kita harus connect atau menyambung kepada Allah. Nah ini. Jadi sudah jelas bagi kita ada dua makna sholat itu, yaitu doa dan upaya untuk menyambung silat kepada Allah, mengkonekkan diri, fisik dan jiwa kita dan qalbi kita kepada Allah. Ini. Nah, jadi itu harus dipahami dulu maknanya. Kita masuk Bapak Ibu yang kedua. Ada dalam sebuah ayat di awal-awal ayat surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2-nya dikatakan kad aflahal mu'minun allazi an sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang sholat, beruntung, tapi yang sholat bagaimana? Khashi'un, yang khusyuk. Nah ini. Lalu dalam ayat lain Allah jelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah engkau kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Sholat yang bagaimana? Innaha lakabiratun illa ala khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangatlah sulit. Bapak Ibu, sholat itu sulit kecuali bagi orang yang mampu khusyuk. Illa alal khashi'in. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kualitas kita sehingga menjadi khusyuk? Untuk itu kita memahami dulu 5 tingkatan sholat, kualitas sholat menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama Palestina. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada 5 tingkatan. Nah, nanti kita nilai diri masing-masing, kita sudah masuk tingkatan mana. Jangan nilai kawan, jangan nilai tetangga sebelah, nilai diri masing-masing. Setelah dinilai diri masing-masing masuk tingkatan mana, lalu berupaya untuk meningkatkannya ke level atasnya lagi. 1. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tingkatan itu ada 5 kualitas sholat. 1 namanya mu'akkab, yaitu orang sholat yang lalai. Orang Islam yang sholat tetapi lalai ini, ciri-cirinya adalah dia tidak mengerti rukun wudhu, tapi dia wudhu juga. Lalu dia tidak mengerti syarat dan rukun sholat. Dan sepanjang sholat dia main-main saja, ya, menghayal saja. Kadang juga sholatnya bolong-bolong, misalnya kita kan. Kadang juga tidak sholat. Ini level 1. Insya Allah jemaah Masjid As-Suhada tidak ada yang seperti ini. Ya kan Bapak Ibu? Tidak ada. Insya Allah. Orang sholat level 1 mu'akkab, orang yang lalai. Balasannya orang yang sholat yang seperti ini, yang main-main,
dia akan disiksa. Ya, disiksa. Di mana? Tentunya di api ya. Neraka, di akhirat. Yang kedua, yaitu orang yang sholat level pejuang. Ya, level pejuang. Level pejuang ini seperti apa? Dia selama sholatnya berjuang saja, tetapi kalah. Berjuang ciri khasnya seperti apa? Yaitu dia tahu cara wudhu yang baik, tahu syarat dan ketentuan sholat, bisa dia memahami dan melihat orang lain mencontohnya. Tetapi sepanjang sholat menghayal saja. Mulai takbir mungkin ingat Allah sekali itu cuma ingat Allahu Akbar, tiba-tiba sudah salam. Ini level yang kedua, ya, level kedua. Jadi level ini namanya muhasabah, ya, level yang dihisap kelalaiannya, dihitung kelalaiannya, dan tingkat kelalaiannya yang banyak tadi dalam sholat itu nanti disiksa oleh Allah. Ya. Insya Allah jamaah kita tidak ada yang sholatnya main-main saja, tidak paham, lalu sepanjang sholat dia mengingat semua urusan dunia diingat, sampai tiba-tiba salam saja, ya, semua urusan dunia diingatnya. Ya. Nah, ini level 2. Jadi level muhasab, 1 mu'aqab, 2 muhasab. Insya Allah belum ada kita, ya. Dan ini juga masih mendapat dosa. Paling-paling dia dapat 10% yang pas takbir tadi saja, yang niatnya aja dapat. Sisanya dia menghayal. Nah, yang ketiga, tadi ada 5 ya. Yang ketiga, level ketiga ini namanya mukaffar. Mukaffar bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya kafir. Kafir. Kalau bahasa bolanya kiper. Apa tuh? Menghalang-halang, ya, menghalang, membatas-batas. Jadi orang yang level mukaffar ini, dia mampu menghalangi godaan setan masuk ke dalam dirinya, ya, walaupun dia tidak paham bacaannya, tetapi dia dengarkan imam, khusyuk dia, apalagi bacaan imam kita, masya Allah, sahdunya, alhamdulillah, ya. Khusyuk aja mendengarkan, walaupun paham-paham dikit artinya. Paham sedikit artinya. Tapi dia jaga supaya setan tidak masuk. Dan dia menjaga juga bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah dan dia tidak mau mengingat-ingat. Begitu dia teringat dengan rumah, langsung balik lagi. Teringat dengan ini, langsung di-cover lagi. Nah, ini level 3. Orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa sudah diampuni, bagaimana Bapak Ibu? Masuk apa? Masuk surga. Insya Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Insyaallah kalau dosa sudah diampuni akan masuk surga. Cukupkah kita sampai level 3 itu? Mau level lanjut? Yang keempat. Level keempat adalah level yang namanya mutsabun. Ingat aja sabun. Mutsabun, mendapatkan pahala yang besar. Rupanya sabun itu pahala, ya. Bahasa lain dari bahasa Arab. Mungkin pahala bahasa yang lain ada juga. Jadi pahala itu macam-macam bahasa Arabnya. Salah satu bahasa Arabnya sabun rupanya. Mutsabun. Nah, ingat tuh, level 4. Orang yang level 4 ini bagaimana supaya kita masuk? Salah satu syaratnya harus bisa khusyuk dengan menghadirkan kolbu atau jiwa kita di dalam sholat. Bagaimana menghadirkannya? Yaitu memahami semua bacaan sholat. Jadi semua bacaan sholat itu kita harus paham supaya masuk level 4 tadi.
yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah itu, ini Bapak Ibu. Kita coba caranya dulu. Caranya yang pertama, ayat yang paling banyak dibaca dalam sholat apa Bapak Ibu? Surat apa? Surat yang pokoknya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Quran. Sebenarnya juga disebut dengan suratus sholat. Surat sholat. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Kuncinya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah bilang, sesungguhnya aku membagi dua sholatku itu, sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Sholat itu dibagi dua oleh Allah. Itu tadi kembali ke maknanya. Satu untuk Allah itu adalah kita membaca pujian dan mengagungkan. Satu bagian lagi untuk hamba itu kita minta. Nah, itu hadis qudsi tadi. Nah, jadi level 4 ini ketika kita membaca Al-Fatihah, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa kata Allah membagi sholat itu menjadi dua bagian, untukku dan untuk hamba-hamba. Contoh kata Allah membaca Al-Fatihah. Ketika hamba yang sholat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa anak-anak? Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kita sedang memuji, lalu Allah jawab, hambaku sedang memuji Lalu kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sebut lagi, Allah balas, langsung Allah balas. Jadi kita dialog di dalam sholat ini. Allah balas, hambaku mengulangi pujian kepada. Lalu kita baca Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan. Maka Allah bilang, hambaku mengagungkan. Tadi memuji, ini mengagungkan. Nah, itu masih semua untuk Allah ya. Mulai yang selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah, itu untuk Allah, dan hanya kepadamu lah aku meminta, itu kita. Mulai kita bagi dua. Tadi untuk Allah, yang untuk kita lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Apa jawab Allah? Ayat tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku mengagungkan aku untukku, dan sebagiannya untuk hambaku. Bagi hambaku apa yang dia pinta. Ihdinas siratal mustaqim kata kita, maka Allah jawab, bagimu apa yang kau minta. Tunjukilah kami jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan orang yang telah kau beri nikmat, jalan Nabi, jalan sahabat, tabi'in, salafus saleh, ulama, ustaz-ustaz yang benar. Ya. Bukan jalan golongan yang dimurkai dan bukan golongan yang sesat. Yahudi, Nasrani dan Yahudi dan Nasrani. Golongan yang dimurkai Yahudi. Golongan yang sesat Nasrani. Jadi dalam Al-Fatihah itu kita harus ada terbayang tidak mau ikut orang Yahudi dan tidak mau ikut orang Nasrani. Jadi separuh Al-Fatihah untuk Allah, separuh Al-Fatihah untuk kita. Separuh memuji, separuh meminta. Itulah sholat sampai habis. Ya. Jadi langkahnya setelah ini kita jangan bosan belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Ya. Itu ada istilah seperti itu. Makanya nanti coba-coba menerjemahkan semua arti bacaan sholat yang pokok-pokok Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud,
duduk antara dua sujud, dan tahiyat. Ini kalau mau masuk level 4. Level 4 ini balasannya adalah pahala yang sangat besar. Ya. Kalau level 3 tadi diampuni dosa dan masuk surga. Kalau level 4 pahala yang sangat besar dan ditempatkan di surga yang tingkatannya sudah tinggi. Ya, itu cara kita untuk khusyuk. Ya, baik. Kita tidak lanjutkan ke menerjemah selanjutnya. Kita masuk dulu level 5. Level 5 namanya level muqarrabin. Muqarrabin, yaitu manusia yang sangat dekat kepada Tuhannya, manusia yang sangat dekat dengan Allah. Ketika dia sholat, tabir dinding ini semua di depannya itu seolah-olah terbuka, dan di depannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat membayangkan di depannya itu cahaya di atas cahaya, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ya. Di mana titik kita bisa sampai level 5 ini, Pak? Titiknya ada di bacaan tahiyat. Karena pada bacaan tahiyat itulah kalimat penghormatan kepada Allah begitu kita melangkah masuk surga. Ingat cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad waktu dia Mi'raj. Ada mungkin Ustaz yang sudah menjelaskan. Ketika Nabi Muhammad berpisah dengan Jibril, dipersilakan Nabi Muhammad berjalan sendiri mendekati Allah. Lalu di pintu Aras Nabi Muhammad mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Allah. Cocok? Semoga engkau selamat wahai Allah. Cocok? Tidak cocok. Allah sudah selamat. Lalu Allah tidak menjawab. Sedih Nabi Muhammad. Balik Nabi Muhammad ke malaikat Jibril. Wahai Jibril, kenapa saya mengucapkan salam tapi Allah tidak menjawab? Lalu malaikat Jibril menjawab, apa yang kau ucapkan tadi? Gitu kan? Assalamualaikum ya Allah. Apa kata jawab malaikat Jibril? Allah itu as-salam. Allah itu sudah selamat. Kenapa pula kau selamat? Kata cocok. Lalu penjelasan Jibril, maka ucapkanlah penghormatan. Kalau di manusia itu hormat ini ya. Penghormatan. Bahasa Arabnya penghormatan apa, Pak? Bu? Penghormatan apa bahasa Arabnya? Tahiyat. Balik Nabi ke pintu Aras, lalu Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sudah terbayang Bapak, Ibu? Terbayang? Terbayang rasanya password masuk surga? Udah rasanya? Assalamualaikum atau at-tahiyatul? Nanti yang level 3 tadi, yang level 3 yang diampuni dosanya tadi, yang tak tahu makna tapi dapat juga pahala, dapat bebas juga dalam surga, tak tahu dia kunci masuknya di pelataran surga, alhamdulillah juga, yang penting nggak masuk neraka katanya kan. Nah ini, jadi level untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi tadi, maka peristiwa Mi'raj mendekati aras Nabi tadi diabadikan dalam bacaan tahiyat. Lalu apa implikasinya bagi kita yang sholat? Implikasinya adalah kita ini latihan masuk surga. Makanya ada istilah sholat itu adalah kunci surga. Kita tiap hari latihan masuk surga, latihan. At-tahiyatul, bayangkan sedang berjalan, nampak cahaya putih, tapi cahayanya jangan dibentuk. Ya, kita tak tahu bentuk Allah, yang jelas cahaya di atas cahaya. Ya. Lalu kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Memang
kehormatan, keberkahan, keselamatan, dan kebaikan itu memang sudah milik Allah. Lalu kita bayangkan saat sholat, apa yang kita bayangkan? Tembus pandangan kita membayangkan ada Nabi Muhammad di hadapan kita, di samping Allah. Lalu kita baca, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita fokus bahwa kita berdoa supaya kita selamat, sahabat-sahabat kiri kanan kita selamat, ya, orang keluarga kita selamat. Apa itu? Ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya, kita lanjutkan membaik, insya Allah tidak apa-apa. Jadi doa yang ketiga, waktu Nabi setelah dibalas Allah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, Allah mendoakan Nabi, dibalasnya penghormatan Nabi tadi kepada Allah, Allah balas. Lalu Nabi ingat kita di bumi ini, sedih Nabi ini, maka Nabi berdoa, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, kita waktu sholat juga kita berdoa, ya Allah, selamatkanlah saya dan kami ini dan hamba-hamba kami seluruh di muka bumi ini yang soleh. Ya. Sebanyak doa kita untuk kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, sebanyak apa di muka bumi ini, sebanyak itu pula lah pahala untuk kita. Ingat ya, jadi Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin, tembus diri kita, keluarga kita, sahabat kita kiri kanan, satu jemaah masjid tembus, satu bumi manusia tembus. Kita doakan semua yang soleh-soleh masuk surga. Lalu serentak malaikat menjawab, semua penduduk surga menjawab, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bayangkan ketika membaca syahadat itu, waktu sholat, bayangkan sudah mendapat tempat duduk di surga dan sama-sama dengan parfum di surga dan bersama malaikat mengucapkan syahadat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita salam-salaman. Bacaannya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah kita menyaksikan penyambutan kita masuk surga tadi, kita melihat alam semesta yang luar biasa termasuk surga tadi, maka kita ucapkan, fil alamin innaka hamidum majid. Sungguh ya Allah, di semua dunia ini, mau dunia apa saja, Engkaulah yang maha terpuji lagi maha mulia. Level 5 kalau bisa ditembus, jarak antara level 5 dengan level 4 itu bagaikan jarak bumi dan langit. Level 4 apalagi dengan level 3. Mudah-mudahan kita mau bersama-sama meningkatkan kualitas sholat kita. Pelan-pelanlah menerjemah bacaan sholat per kalimat bagi yang belum bisa. Rabbi firli warhamni. Pelan-pelan. Sholat sendiri di rumah, jangan di masjid pula jadi depan pula mengimami kawan misalnya, lambat-lambat pula. Latihan di rumah, sholat sunat. Lama-lama tidak apa-apa. Karena bulan ini adalah syahrul qiyam, lama-lama tidak apa-apa. Latihan pelan-pelan. Jadi ini mudah-mudahan wasilah atau pesan dari saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya, cukup. Dan saya jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.